Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali berjumpa kembali di channel Donditan dan Geraha Mu'alaf Jakarta. Alhamdulillah pada sore hari ini saya kedatangan seorang mantan kafir, boleh ya? Alhamdulillah. Sehat Bang? Sehat Bang. Depan saya ini ada Bang Markus ya? Ya. Namanya masih Kristen banget ini. Masih. Masya Allah. Tapi udah ada nama Islam ya Bang? Oh sudah? Ada. Jafar Sodik. Jafar Sodik, Masya Allah. Aslinya Markus siapa Bang? Markus Latu Perisa. Latu Perisa. Perisa. Ya. Itu marga dari Bapak. Maluku ya? Maluku. Oh, Ambon Manise ternyata. Rupanya Masya Allah. Panggilannya Bang Markus tetap? Iya. Nggak apa-apa ya? Iya. Biar inget gitu ya. Betul. Dulu pernah kafir gitu ya. Masih mendingan disebut mantan kafir kan daripada mantan muslim. Betul. Gitu. Saya juga nggak mau disebut mualaf terus Bang. Jangan mualaf terus lah. Kita begitu bersahadat, oke lah masih bisa disebut mualaf untuk beberapa waktu tertentu. Ya, tapi kan juga kita sudah terbebani dengan syariat. Jadi sebenarnya kita sudah jadi muslim ketika kita bersahadat. Mualafnya itu hanya untuk menunjukkan bahwa ini anak baru gitu aja lah. Betul. Masih dapat zakat gitu. Walaupun saya nggak pernah terima, tapi nggak apa-apa, itu hanya untuk mengenal saja, untuk masih dibina gitu. Bang Markus sadat kapan? Di September sih Bang. Tahun 2024. Tahun ini? Tahun ini. Oh baru. September. Oktober, November. Mau jalan 4 bulan. Jalan 4 bulan. Ya, tanggal 4. Tanggal 4. Berarti baru semur jagung berarti ya? Baru semur jagung. Oke, Masya Allah. Sadatnya di Masjid Al-Falah. Oh, Al-Falah di daerah Jakarta Timur ya? Betul Pak. Timur. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh nih, Bang Markus. Bang Markus berarti papa dari Ambon. Mama lahir di Magelang, besar di Magelang. Oh, jadi mama orang Jawa. Orang Jawa. Tengah. Oh, jadi ini campuran Ambon Jawa gitu ya. Jawa. Berapa saudara Bang? Saya ada 5 saudara. Nomor? Saya nomor utama. Oh, anak sulung. Ya, anak sulung. Jadi semuanya Kristen semua? Semua Kristen. Sampai sekarang? Sampai sekarang Kristen. Oh, sampai sekarang semua masih Kristen? Masih Kristen. Berarti adik-adik juga masih Kristen? Masih Kristen Bang. Waduh, boleh tahu gerejanya Bang? Saya gereja di GPIB Penabur. Waduh, GPIB lagi mantap ya. Berarti dulu ikut apa, CD apa Bang? CD, betul. CD, lulus? CD kategorisasi saya lulus. Lulus semua? Pernah jadi seorang majelis juga di gereja. Kapan? Itu udah lama sih. Udah lama Bang. Itu di sekitar saya sudah lulus kuliah ya. Majelis, maksudnya majelis gereja? Ya. Oh, oke. Saya sebagai diaken gitu kan. Kan ada penutu, ada dari diaken ya. Kalau diaken itu kan lebih ke umur-umuran muda segala macam. Penutua tuh yang udah lebih tua. Milenial ke bawah. Ya betul, bahasanya seperti itu yang sekarang ya Bang ya. Kalau penatua kolonial. Gitu. Itu juga dapat didatangkan oleh pendeta ke rumah. Karena kan awalnya itu saya sebelum menjadi majelis itu saya sebagai guru sekolah minggu Bang. Oke. Guru sekolah minggu, dapat perhatian anak-anak sekolah minggu, dapat mereka merasa kok penyampaiannya tuh lebih mengena pada anak-anak. Gitu kan. Karena kan perbedaan kita waktu saat itu nggak terlalu jauh juga. Saya bawa berapa firman-firman yang memang pada dasar itu kita ketemu dulu dengan para ahli firman, kita bicara, sudah menyampaikan. Waktu berjalan segala macam, datanglah pendeta ke rumah, minta saya untuk menjadi majelis. Oke. GPIB yang di mana tuh Bang, kalau boleh tahu? Di daerah Cawang. Oh, Cawang. Ya. Okay. Terus? Saya bilang sama pendeta saya belum siap. Karena kan ilmu saya masih bisa dibilang saya tidak mengenal lebih dalam mengenai bicara Alkitab dasarnya. Saya hanya tahu pasal-pasal Alkitab, ayat-ayat Alkitab itu dari pas kita mau mengajarkan firman, urusan firman kepada anak-anak. Pendeta bilang sedikit ada dipaksakan juga, kira saya udah deh, coba deh. Karena pada dasarnya bicara mengenai masuk ke tatanan majelis itu kan nggak bisa coba-coba ya Bang. Iya. Sekali masuk udah. Ya. Dan juga tuh kita menanggung risiko, menanggung beban yang sangat berat gitu. Umur berapa itu Bang Markus waktu itu? Waktu jadi guru sekolah minggu?
30-an cuma. Oh 30-an. Masih muda lah. Belum nikah. Badan masih bagus, masih pilih-pilih gitu. Masih pilih-pilih. Masih pilih-pilih. Dan akhirnya saya menjalankan itu kok kayak nggak ada bimbingan, cuman terlalu cepat. Terlalu cepat. Lantas pendalaman kita pun juga tidak ada yang menjelaskan segala macam. Jadi serba terburu-buru semuanya, Bang. Dan akhirnya saya menjalankan, berapa lama saya menjalankan kok rasanya kayak ada beban gitu kan. Ini kan nggak boleh ya. Takut dosa gitu ya? Iya. Ini kan nggak boleh pada dasarnya. Yeah. Kalau kita menjalankan apa yang bicara mengenai keimanan ataupun menjadi seorang majelis di gereja itu harus menjadi contoh. Harus menjadi contoh untuk umat-umat segala macam. Sementara ketika saya berdiri di depan mimbari itu, ketika di hari Minggu itu, keringetan, Bang. Oh gitu. Karena saya merasa paling kan sekali 2 kali. Kalau udah rutin kan enggak lah. Dan juga ini terbentur dengan saya kerjaan. Saya bilang kalau misalnya dunia F&B itu kan nggak bisa hari Minggu terus. Apa? F&B. Oh, restoran. Iya, food and beverage. Itu hari Minggu nggak boleh libur. Oh. Jadi yang saya minta sama pendeta, minta waktu segala macam, terbentur segala macam, nggak bisa akhirnya, nggak bisa menggantikan saya. Dan sedikit malah saya melalaikan tugas. Dan akhirnya saya memutuskan saya untuk mundur dari majelis. Oke. Tahun berapa itu, Bang? Tahun 99 sih, Bang. Waduh, masih kepala 9. 99. Iya. Itu saya mundur sebagai majelis. Akhirnya sebagai saya menjadi umat biasa aja. Menjalankan Kristen saya. Menjalankan perpuluhan nggak? Perpuluhan iya. Oh iya. Perpuluhan iya. Waduh, kalau enggak tadi teleponin pendeta loh. Bang Markus sehat gitu. Saya menjalankan perpuluhan juga sampai dengan kesibukan saya yang saya dapati dengan kerja segala macam. Saya ikut organisasi segala macam. Saya udah jarang tuh masuk kerja, Bang. Masuk ke gereja tuh jarang. Bahkan bisa dibilang sebelum saat ini itu saya udah 4 tahun lamanya saya tidak menginjak lagi bicara masuk ke gereja. 4 tahun dari sekarang? Iya. Ke belakang? Iya. Oh, udah gak pernah gereja lagi? Sudah gak pernah gereja. Kenapa? Karena bagi saya ada sesuatu hal yang kok dari banyak bahkan orang tua saya bilang kita masuk gereja itu bukan dilihat dari apa yang kita inginkan, tapi yang mereka lihat ini untuk umat-umatnya itu cara mereka berpakaian. Oke. Ini yang laki-laki itu yang perempuan nih? Sama aja sih, Mas. Oh, sama aja. Tapi kan biasanya jadi sorotan yang perempuan. Yang perempuan. Ya. Nah. Kalau laki-laki kan nggak mungkin ke gereja pakai celana pendek kan? Kira saya nggak masuk lagi ke gereja, tapi saya tetap menjalankan prinsip agama saya sebagai Nasrani. Dan juga di keluarga pun juga saya masih berkumpul dengan adik-adik untuk berdoa bersama. Natal juga ikut segala macam. Karena di tahun-tahun itu juga saya udah nggak lagi di rumah. Saya ngekos. Jadi saya ngekos segala macam. Tapi hubungan segala macam komunikasi tetap berjalan. Tetap baik. Berarti selama 4 tahun belakangan ini Bang Markus ini menjadi Kristen kapal selam berarti? Bisa dibilang begitu. Bener kan istilahnya begitu kan? Betul. Nongol, jadi nyelam terus. Nongolnya kalau Paskah baru nongol ya. Nyelam lagi. Nongolnya kalau Natal gitu. Oke. Tapi Bang Markus selama walaupun gak ke gereja tapi imannya masih iman Kristen masih kuat. Ya, karena kan nggak lepas dari apa yang kita tahu semuanya kan, karena itu adalah agama keturunan ya, Bang. Ya, dari kecil ya. Dari kecil. Ya. Dari kecil saya dibina dengan Kristen. Ngomong saya lihat orang tua saya Kristen ya, saya Kristen. Gitu. Tapi dulu orang tua di gereja aktif juga? Enggak. Oh enggak. Enggak terlalu aktif karena papa kan almarhum papa itu juga belayar. Ibu juga sebagai ibu rumah tangga, jadi ngurusin kita lah. Cuman ada ibadah rumah aja yang dikunjungi pada majelis gitu segala macam. Gitu. Tapi selama Bang Markus nggak ke gereja GPIB itu nggak coba cari gereja lain?
Saya sempat ke GBI. Oh GBI. GBI apa? GBI. Yang Tiberius atau yang Betani? Betani Bang. Oh Betani. Saya datang, saya terkejut Bang. Kok agak ini berbeda caranya ya? Tepuk tangan, nyanyi, terus kayak musik segala macam. Yeah, jadi live music. Jadi sedikit saya punya rasa kayak, kayak begini kali ya, karena tersentuh gitu loh Bang. Yeah. Kalau GPB kan agak kusuk ya. Yeah. Nggak ada. Tapi ada tepuk tangan juga kan GPB? GPB itu nggak ada Bang. Nggak ada. Oh kalau saya dulu tuh yang GPDI yang tepuk tangan. GPB enggak ya? Keyboard itu hanya sebagai alat untuk kita bicara. Cuma keyboard aja ya, nggak ada keyboard. Drum, nggak ada gitar, nggak ada. Jadi pas saya GPB itu mirip-mirip kayak GKI ya? Iya. Jadi saya datang masuk ke GPI, nggak ada drum, komplit, alat musiknya komplit, dan semuanya lagu-lagunya itu banyak lagu-lagu yang mereka ini menggugah hati sampai saya mengeluarkan air mata segala macam. Bisa nangis ya di GPI? Bisa. Emang itu tujuannya itu begitu. Emang tujuannya supaya cepat bisa nangis itu. Bisa nangis berarti ketangkep emosinya. Iya, emosionalnya dapat ya. Iya. Wah ini chemistry-nya dapat nih, kena gitu kan. Terus? Wah saya merasa udah. Saya teman-teman itu saat itu saya datang ke GBI, saya diajak. GBI yang di mana nih? Di daerah mana? Di Jakarta Bang. Di Jakarta. Di daerah Jakarta Pusat lah. Pusat. Oke. Saya diajak ke situ teman. Untuk sampai ke situ, lantas dengan kembali lagi dengan kesibukan saya yang monoton ya Bang. Saya nggak pernah lagi ke gereja. Jadi berapa lama ke GBI itu? 1-2 kali lah sih. 1-2 kali. Lah kan sampai nangis. Gak ketagihan? Kirain udah nangis ketagihan gitu. Ya, terus akhirnya saya belum saya dengan kesibukan saya dengan monoton yang saya dapat itu, kira saya lupa, saya tidak lagi ke gereja. Saya tidak lagi ke gereja segala macam. Terus saya dapatlah pasangan Islam segala macam. Yang pacaran perempuan Muslim. Sekian tahun mau resmi, mau jadikan sesuatu yang baik gitu kan, nggak jadi juga. Berapa kali karena itu? terbentur agama. Tapi kan udah jarang ke gereja. Iya, sampai karena saya kalau waktu itu kan pemikiran saya, kalau saya dapat pasangan Muslim, pasangan saya harus ikut saya. Oke. Nah, berapa kali Bang Markus menjalin hubungan dengan perempuan Muslim? Ada sekitar 5 kali Bang. Waduh. Sekali lagi dapat timer Bang. Sekitar 5 kali. 5 kali. Terus selama 5 kali itu Bang Markus juga selalu mengajak perempuan untuk masuk Kristen? Saya nggak mengajak, cuman dia mengajak saya masuk Islam. Oke. Saya bilang, tak dulu kalau misalnya kamu mengajak saya Islam, saya punya marga. Marga saya yang tidak bisa saya lepaskan. Berat itu ya? Berat. Tapi marganya tadi apa? Latu Perisa. Latu Perisa. Iya. Di Ambon sendiri ada nggak marga Latu Perisa tapi Muslim? Saya ke Ambon itu SMP kelas 2 Bang. Oh. Jadi nggak memahami secara baik. Di Ambon itu seperti apa. Tapi saya punya ponakan. Dari saya punya bapak, punya kakak almarhum, itu dia masuk Islam. Oh, oke. Anak pertama juga. Oh, sambil diminum kopinya Bang. Santai kita di sini. Keponakannya Bang Markus ada yang masuk Islam. Iya Bang. Terus? Dengan berjalannya waktu, saya dapat pasangan Islam, sempat saya diadili oleh salah satu pasangan saya, dari orang tuanya. Diadili? Diadili Pak. Kenapa? Saya dipanggil ke rumahnya. Oleh orang tuanya? Orang tuanya. Saya dibilang, kamu sejauh apa dengan hubungan anak saya? Saya bilang sudah sejauh seperti pasangan suami istri. Oh dia marah. Dia sampai sebuat Allah Akbar. Dia bilang, anak ini mati dan tangan saya hari ini. Waduh. Terus?
Dia bilang dia minta istrinya untuk ambil golok. Saya bilang sama bapaknya, saya bilang, silakan Bapak potong saya, tapi jangan pernah menyesal ketika darah saya menetes ke bumi. Apa yang saya lakukan pada anak Bapak itu tidak ada sia-sianya bagi saya. Dan yang lebih buruknya lagi, pasangan saya ini tidak membela saya. Justru membela orang tuanya. Dan situ penyesalan saya yang sangat mendalam. Kalau cinta, kalau sayang, kenapa harus begitu kan begitu bahasa. Nah, emang sedikit dramatis sih bang. Kayak sinetron bang ya? Dia karena kayak sinetron. Saya bilang, sampai sempat saya bilang sama orang tuanya, kok Bapak ini seperti Tuhan ya, seorang Tuhan di mata saya. Karena Bapak bilang, apa pertanggungjawaban saya nanti ketika ada di depan di Nabi Muhammad ya bang. Saya bilang, Om, saya lahir, saya nggak tahu bahwa saya agama Kristen. Anak Om juga ketika dia lahir, dia nggak tahu dia agama Islam. Tapi beranjak dewasa, beranjak dewasa segala macam, dia lihat bahwa orang tuanya Islam, saya lihat orang tua saya Kristen, ya akhirnya saya Kristen, dia Islam. Dan permasalahannya ini kan bukan masalah agama antara Islam dan Kristen, tapi permasalahan rasa, permasalahan kasih sayang. Nah ini apa bedanya sih? Sementara Tuhan itu tidak pernah membedakan umat-umatnya. Kenapa kita sebagai umat yang percaya akan Tuhan, namanya Tuhan, gitu, kok kita membeda-bedakan sendiri? Gitu. Itu pertanyaan saya tuh yang saat itu saya lontarkan ke orang tua. Orang tua itu ya. Terus? Nanti nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Sekarang apa bedanya Kristen sama Islam? Semua bicara dengan kebaikan. Semua tidak bisa. Semua tidak bicara mengenai keburukan. Semua mengajarkan firman yang telah diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Dan menjalankan itu untuk umat-umat dan menyebarkan. Ceritanya mau khotbahin gitu gimana maksudnya? Dia khotbah tapi sambil emosi gitu. Oke. Kalau Om mau menghajar saya dan membunuh saya, silakan. Saya siap. Waduh, mantap dong. Keder jadi dong orang. Akhirnya dia melemah segala macam, dia bilang ya sudah. Pokoknya saya tidak setuju bahwa anak saya harus berpasangan dengan Kristen. Karena Kristen begini-begini sampai saya bilang bahwa berarti Om sudah menyatakan bahwa Kristen itu najis ya Om. Saya seperti binatang berarti dianggap Om. Saya bilang, saya sampai mengeluarkan kata-kata yang tak sopan pada saat itu sih. Kira saya udah selesai semuanya, saya pulang, saya pamit pulang, sampai saya keluar pintu rumah, dia pesan, dia bilang, saya tahu kamu tuh aktivis. Aktivis apa bang? Saya dulu aktivis bang tahun 98. Oh 98, aktivis 98. Aktivis Trisakti. Iya, mantap. Aktivis. Saya nggak mengakui diri saya aktivis, cuman orang mengakui saya. Membilang saya adalah seorang aktivis. Iya. Jadi saya keluar, dia bilang nanti hati-hati ya kamu ya, kalau misalnya lagi demo segala macam. Oh siap Om. Oh itu orang tuanya malah orang tuanya malah gitu. Oh oke. Terus? Udah akhirnya kita saya nggak ketemu lagi dengan dia. Itu kita udah berpacaran itu selama hampir 8 tahun lamanya. Oh lama juga ya. Dari kelas 2 SMA sampai saya semester 2. Oke. Dan itu akhirnya saya merasa punya dendam dengan perempuan segala macam. Tidak menyakiti, tidak. Kenapa dendam apa? Dendam kalau kok apa sih yang menjadi suatu polemik atau perbedaan yang secara signifikan itu membelah antara Islam dan Kristen. Maksudnya mereka tegas menolak Kristen gitu ya? Sampai jadi permasalahan rasa pun itu diatur, dihalangin. Bagi saya nggak fair nih. Berarti Tuhan nggak fair dong. Berarti dunia ini nggak fair dong. Terus? Kalau saya memilih pasangan itu, saya nggak akan mungkin nanya kamu dari mana, nggak itu juga. Karena saya melihat pasangan situ ada orang yang pintar, orang yang baik secara batin dan rohaninya, dan dia mau mengurus saya, dan dia terima pada saya. Itu yang saya terima.
Tapi ya terbentur hal itu lagi, terbentur hal itu lagi. Jadi 5 kali itu semua halangannya karena agama. Agama. Sampai teman-teman saya yang Kristen, kenapa sih kok saya ngajari gereja aja? Lah, maaf, gereja itu tempat orang beribadah. Bukan tempat orang mencari calon atau pasangan hidup. Tapi ada juga yang cari calon di gereja. Kalau itu terserah ya, Bang ya. Itu kan hak. Tapi kenapa bisa sampai 5 kali ketemu calon muslim semua? Kenapa nggak cari yang Kristen? Kalau saya sih punya dari hati ya, Bang. Saya nggak mau mencari Kristen itu dengan saya datang ke gereja. Hah? Maksudnya? Karena orang banyak bilang datang ke gereja aja nanti pasti kan ada jodohnya kok. Justru orang yang peduli dengan saya bicara dengan rasa, itu orang Islam. Oh. Dengan saya bicara, dengan saya berbagi rasa segala macam, mereka itu dengan. Dan akhirnya seiringan waktu berjalan di tahun 2023 ya, saya berkenalan lah dengan seorang wanita yang sekarang menjadi pasangan hidup saya. Yang keenam nih berarti nih. Oh iya. Yang keenam nih berarti nih. Oh berarti dapat ember, Mbak. Waduh, Masya Allah. Terus saya yang ini jadi gitu ya. Yang ini jadi, Bang. Waduh, akhirnya. Gitu. Karena dari wanita ini dia tidak menggugat masalah hal spirit mengenai keagamaan. Justru yang saya pelajari dia tuh dari secara dia berpikir, secara dia berdialektika, berretorika itu bagus. Oh, pendebat kali dia. Bukan. Sama di bidang gerakan, Bang. Oh, oke. Di bidang gerakan teman saat itu dia kita punya salah satu teman untuk menjadi dewan, kita sama-sama bicara mengenai untuk pendukungan suara ya, Bang, untuk pemenangan. Nah, di situ lagi aktivis juga akrab. Ya. Aktivis juga. Mulai dari situ sama-sama anak Trisakti juga, Bang. Oh gitu. Dulunya satu kampus berarti? Beda? Enggak, beda kampus. Okay. Karena kan kalau di STPT itu kan saya flashback dulu sedikit, itu di Bintaro tempatnya. Oke, jadi Bang Markus ini dulunya mahasiswa Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti. Ya. Oke. Yang di Bintaro. Nah, terus yang istri yang sekarang dulunya di Rawasari. Itu kampus C. Kampus C itu ada terdiri dari 3 kampus. Jadi ada grafika Trisakti, ada asuransi Trisakti, dan transportasi Trisakti. Dan istri saya sekarang ini dia anak Akastri. Anak apa? Akastri. Akastri. Asuransi ya, Akademi Trisakti. Oke. Oh, orang asuransi toh. Akhirnya berjalan siringan kita berduaan sambil menjalankan tugas segala macam. Banyak cerita lah. Kita akhirnya buka hati. Dulu kamu seperti apa? Terus kamu seperti apa segala macam. Terus itu belum bicara mengenai keimanan, Bang. Lantas saya cari tahu dulu dia seperti apa orangnya, dia pun juga demikian. Akhirnya kok kita ada sedikit chemistry ya gitu. Banyak lah bicara itu, panjang banget ini. Kalau misalnya dibicarakan mungkin sampai pagi kali, Bang. Berapa lama Bang Markus menjalin hubungan itu sampai bicara iman? Kurang lebih itu 8 bulan. 8 bulan? 8 bulan. Baru ngomongin iman? Iya. 8 bulan. Lantas dia bicara sedikit, dia kasih masukan ke saya segala macam. Dia bilang, saya tidak pernah mengharapkan kamu untuk masuk agama Islam. Cuman kalau kamu ingin menjadi satu imam bagi saya dan anak-anak saya, kita nggak bisa berbeda agama. Oke. Terus, ya udah, kasih saya waktu, saya bilang. Agama lagi. Iya, agama lagi. Berarti ya. Tapi dengan segala macam pengalaman, saya dimulai lilas kan. Kasih saya waktu. Saya ingin cari tahu Muslim itu seperti apa, Islam itu seperti apa. Dikasih waktu berapa lama, Mbak? Dan dia nggak menentukan. Oh, dia nggak menentukan waktunya kapan. Terus? Saat itu pas saya
di satu rumah kontrakan gitu Bang. Saya diputarkan lah Instagram misalnya. Kayak Instagram ya, TikTok. Nah ini tonton ini deh. Saya lihat. Nah di situ ada Bang Doni tanya. Oh, video saya. Wah, Doni lagi gitu. Di situ saya perhatiin Bang, saya perhatiin. Terus saya bilang, kok ada kemiripan ya? Kok ada kesamaannya? Antara Islam Kristen? Iya. Oke, terus? Mulai tuh. Saya ulang sampai 3 kali Bang. Dengan cuplikan itu yang sama, saya 3 kali nonton. Saya ulang terus. Terus saya lihat lagi dengan ayat suci yang diutarakan oleh Bang Doni, bicara perbedaan antara ini sama ini, Matius ini sama Lukas ini segala macam, dengan gospelnya segala macamnya. Wah ini menarik juga nih. Kok sama ya? Dan akhirnya terlontarlah kata, dia bilang, siapkan kau untuk menjadi seorang Muslim. Siapa? Calonnya waktu itu? Saya. Mbak ini? Ya. Oh, terus? Saya bilang, saya masuk Muslim bukan karena kamu ya. Ya. Tapi saya masuk Muslim karena saya lihat bahwa sebenarnya ini Muslim bicara dengan Muslim dan Kristen itu tidak bedanya. Karena saya lihat dari itu, Bang Doni itu ngomong begini. Yesus itu mati di kafan nggak? Gitu. Ya. Iya di kafan. Agama mana yang meninggal di kafan? Yesus itu puasa nggak? Puasa. Agama mana yang puasa? Yesus itu disunat nggak? Sunat. Agama mana yang disunat? Juga. Kok bener juga? Nah, memang ada kan di Bible kan? Iya. Terus sampai terakhir, Yesus itu makan babi gak? Enggak. Agama mana yang gak makan babi? Islam. Jadi kalau misalnya kamu pencinta Yesus, kamu harus masuk Islam. Wah bener juga. Iya. Oh gara-gara itu. Jadi logika sederhana aja Bang. Dari situ saya mandangnya sebagai logika sederhana aja, memandang suatu pengajaran yang dilakukan oleh para nabi-nabi saat itu. Iya. Entah dari Yesus dengan yang Yesus bisa dibilang dengan Nabi Isa, Al-Masih itu, dan Nabi Muhammad itu sama. Perbedaan mana? Kalau diperhatikan nih Bang ya, yang dilakukan Yesus dalam Bible sama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu ada kemiripan. Kalau ada kemiripan berarti kan ada satu sumber yang sama. Betul kan? Betul Bang. Itu kan meneruskan ajaran nabi-nabi yang sebelumnya. Betul. Nabi-nabi sebelumnya menerima ajaran dari satu sumber. Nah semuanya itu oleh Nabi Muhammad SAW hanya disempurnakan secara syariat. Tapi kan akidahnya semua sama. Betul. Apakah ada dari Nabi Musa AS sampai Nabi Isa AS mengajarkan Trinitas? Iya. Kan gak ada juga. Iya betul. Sampai saya bilang begini sama keluarga saya Bang. Sampai ada saya bilang, pernah gak Yesus menyebut dirinya ketika dia di depan umat dia adalah seorang Kristen? Gak ada. Saya bilang gitu Bang. Iya. Kalau ada di dalam Alkitab tolong tunjukin saya. Keluarganya gimana? Bingung. Oh bingung. Karena siapa yang bisa membuktikan? Ya. Emang kita lahir dari saat itu kan enggak? Tapi karena difilmkan dengan tokoh Nabi Isa ini, katakan Yesus Kristus sang penebus, di kalangan Kristen, orang mengaku bahwa Nabi Isa ini adalah milik Kristen. Tanpa tahu sebab itu Bang Marus ngomong begitu ke keluarganya itu udah sadar belum? Waktu itu udah. Oh, udah. Bang. Oke. Saya udah sadar. Makanya saya ngomong begitu. Terus sahadat langsung berdakwah ya ceritanya, Masya Allah ya. Keren. Aduh, Masya Allah. Dan itu nggak saya rekayasa memang. Nggak saya rekayasa memang. Karena saya tahu sendiri bahwa dengan cuplikan film dari Nabi Isa sebagai menebus dosa umat itu, dia datang sebagai penebus dosa itu, dia tidak mengatakan bahwa dia Kristen. Dia tidak pernah mengajarkan Kristen juga. Dia tidak pernah mengajarkan Kristen. Ya. Bahkan yang dilakukan, yang sekarang dilakukan oleh umat Islam. Iya. Dia membuat mujizat, mujizat untuk orang buta bisa
mulai kembali. Orang mati bisa dibangkitkan kembali, orang yang sakit bisa disembuhkan. Iya. Mujizat itu datang dari mana kan? Dia satu sumber yang kita tahu gitu. Nah, ini perbedaannya apa sih? Masya Allah. Nah, waktu Bang Markus memutuskan untuk bersyahadat, itu membutuhkan waktu berapa lama? Dari mulai menonton video saya misalnya kan, sampai itu akhirnya 2 minggu sih Bang. Cuma 2 minggu? 2 minggu. Widih, 2 minggu. keren 2 minggu. 2 minggu saya punya tekad, akhirnya saya memberikan diri. Jadi saya mau sadar. Masya Allah. Terus responnya calon waktu itu gimana? Dengar begitu? Udah senang. Oh, enggak bilang kamu pura-pura kali gitu, enggak ya? Enggak ya. Dia bukan dia bilang alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kamu sudah mengerti apa yang harus kamu jalankan. Udah akhirnya saya sadar. Hari itu juga saya minta saya harus sadar. Waduh. Kita awal itu kita ke MUI. Terus tutup, MUI nggak bisa. Hari apa waktu itu? Hari Sabtu. Oh Sabtu, udah tutup kantornya? Ya sore, kita datangnya sore jam 3:30 Bang. Oh ya udah berapa pulang lah? Iya. Kira kita ini kemana lagi ya kita cari? Oh ada satu masjid ya bilang di tempat dari rumah. Kita ke situ aja dulu deh. Karena dari keluarga dia pernah ada yang sadat di masjid itu. Iya. Kira saya ke sana, saya datang kebetulan ada nih orang yang bisa melakukan sadat. Kira saya di situ lah mengikrarkan namanya. Waktu bersyahadat gimana rasanya? Saya merasakan satu kenyamanan sih Bang. Saya merasakan yang namanya kesenangan dalam hati dan jiwa ini. Karena ketika saya melakukan yang namanya mengatakan 2 kalimat syahadat itu, mereka yang sekeliling saya ini mengatakan bahwa selamat datang saudara-saudaraku. Masya Allah. Sambil dirangkul. Masya Allah. Setiap Muslim itu bersaudara. Ya. Walaupun bukan saudara satu bapak satu emak gitu, tapi dalam iman itu semuanya bersaudara. Merasakan sesuatu yang sama gitu. Kita kalau Kristen sih memang saudara Bang, saudara. Tapi emang tidak seperti apa yang saya lihat ketika saya mualaf bersahadat. Oh, oke. Ya. Sepanjang saya bersahadat dan akhirnya saya menjalankan namanya seorang mualaf itu saya cukup bingung nih namanya ini sholat tuh kayak gimana sih. Sampai akhirnya pasangan saya ini dibikin suatu karton, ditulis urutan sholat ditulis. Oh, nggak sama masjid itu nggak dikasih pembinaan apa gitu? Saat itu sih enggak. Oh, oke. Sebelum syahadat udah sunat belum? Saya belum. Sampai sekarang belum? Astagfirullahaladzim. Takut. Bukannya takut sih Bang, maksudnya ya kalau misalnya emang harus disunat sih ya kan. Harus disunat. Kapannya itu lah, sempatnya kapannya waktunya kapan itu belum sempat sayanya gitu loh. Sampai saya bilang sakit nggak sih? Coba dicubit tangannya, coba dicubit. Kayak gitu rasanya. Udah nggak jauh, udah beda begitu. Enggak, cuman ngomong-ngomong kalau aktivis 98 disunat alot nggak ya? Makanya saya pernah bilang Bang, umur saya 40 masih bisa kan nih? Nabi Ibrahim alaihissalam umur berapa disunat? Gitu Bang. Iya, pakai kampak lagi. Mau pakai kampak atau mau pakai potongan kuku Bang? Tenang gitu, nggak ada yang perlu ditakutin sunat. Nanti gini aja ya, Bang Markus. Masjidnya nggak suruh sunat di orang-orang masjid. Enggak sampai menanyakan detail. Kamu udah sunat belum? Enggak. Waduh, gini aja, cari waktu ya yang paling nyaman buat Bang Markus. Tanggal berapa, hari apa, jam berapa, kasih tahu Suci.
Oh gitu ya. Kita kirim juru sunat ke rumah. Wow. Ayo lo. Wow. Sunat di rumah. Oh gitu ya. Sunat di rumah, jadi nggak perlu ke klinik, nggak perlu ke rumah sakit, sunat di rumah, langsung dikasih obat. Oh gitu. Nah, nanti saya kasih sarungnya. Oh sarungnya agak beda kali Bang. Untuk sarung yang biasa tolak. Sarungnya nanti ya, pokoknya nggak ada yang sempit lah, sarungnya lebar-lebar semua. Masya Allah. Aduh, udah 3 bulan ini. Tapi masih mending Bang, 3 bulan. Kemarin ada seorang ngakunya mualaf, minta tolong disunatkan oleh kita. Kita minta dong surat bersahadatnya kan. Ketika saya lihat bersahadat itu udah 20 tahun yang lalu. udah mualaf 20 tahun yang lalu baru minta disunat, coba sekarang. Masya Allah, alhamdulillah. Aduh. Oke, tenang, nggak apa-apa. Nanti kita kirim ya. Sunatnya. Saya cuma butuh fotonya aja Bang nanti. Ya, nanti ada fotonya setelah selesai sunat, bukan sebelum sunat ya. Setelah selesai sunat fotonya begini. Tenang, nanti kita kirim lah. Terus setelah pada waktu bersahadat itu orang tua tahu nggak, Mama? Belum tahu. Keluarga belum ada yang tahu Bang. Terus berapa lama setelah bersahadat itu baru kasih tahu orang tua? Seminggu ya. Semingguan. Karena kan saat itu juga hubungan saya dengan yang istri saya ini juga belum resmi Bang. Resmi pun juga harus ini kan. Iya. Zuatnya harus satu. Kira-kira saya ngomong, saya minta restu sama ke Mama. Mama sih udah tahu kalau saya tuh punya pasangan, terus dibilang kayaknya info-info dengar kamu mau masuk Islam. Udah ada gosip gitu ya? Udah ada gosip nih Bang. Oh aduh, terus? Iya. Mana? Apa bedanya? Nggak bisa. Sama nama Nabi Muhammad SAW. Bedanya apa? Wah kalau begitu Mama nggak setuju deh. Oh kalau begitu juga, saya nggak jadi deh. Nggak jadi apa? Nggak jadi nikah sama pasangan saya sekarang. Terus? Karena sebelumnya itu pasangan saya ini udah dekat sama Mama. Oh udah kenal. Okay. Mama sakit, dia datang tanpa disuruh. Karena kan pasangan hidup saya ini orangnya dia ini anak yatim piatu Bang. Yatim piatu dan dia memang membutuhkan figur seorang ibu. Jadi ketika ketemu sama dengan mama saya, nah disitulah kecintaannya dia kepada orang tua sebagai ibu. Di situ timbul. Dia perhatiannya sangat bagi saya gitu kan. Oh jangan kalau begitu, kesian nanti. Waduh, mamanya langsung. Iya. Terus gimana nih? Mama nggak setuju Markus masuk Islam, tapi Mama mengharang Markus itu pisah. Nanti kena gede, Markus udah tua, siapa yang mau ini melainin Markus? Jadi Mama setuju dengan calonnya waktu itu. Akhirnya dia bilang, yaudah deh, terserah kamu deh. Kamu udah dewasa Markus. Kamu udah tahu mana yang buruk, mana yang enggak. Kamu memilih jalan ini, dosa kamu pikul sendiri bukan Mama. Oh ya udah Mak. Dosa itu urusannya bukan kita manusia, urusannya udah Tuhan. Sebenarnya gitu. Ya, jadi artinya sebenarnya mamanya Bang Markus ini setuju dengan calonnya. Setuju. Tapi tidak setuju Bang Markus masuk Islam. Betul. Dengan kompleks lagi tuh. Tapi pada waktu ngomong itu Bang Markus sudah bersahadat. Udah. Oh gitu. Terus nggak langsung ngomong udah bersahadat? Enggak. Oh belum. Saya butuh waktu dulu kan. Saya cari timing yang tepat dulu untuk bicara masalah ini. Karena bicara masalah itu kan sangat krusial sekali di kalangan Kristen ini kan. Iya. Jadi mau beri kabarnya 2 kabar tuh ya. 2 kabar. Satu masalah menikah, satu masalah masuk Islam tuh ya. Belum tentu kuat itu mamanya dengar kabar itu. Iya, yang satu setuju tapi yang satu dia menolak. Iya. Begitu kan umurnya 74, saya takutnya kan drop secara fisikal itu kan. Waduh. Akhirnya dengan saya nggak tahu bagaimana gitu kan. Mungkin Allah punya rencana. Ya, Allah punya cara yang kita nggak tahu, Bang. Yeah. Saya sampai di rumah dengan pasangan saya bawa yang udah adik-adik saya udah tahu. Adik-adik udah tahu? Udah tahu. Oh, udah mengenal. Udah mengenal. Enggak, maksudnya adik-adik sudah tahu masuk Islam atau sudah kenal dengan calon? Sudah kenal sama calon saya.
Dikenal masuk salah, dan juga udah ada yang tahu saya masuk Islam. Oh. Itu adik saya nomor bontot, yang paling bungsu tuh laki-laki, sama yang nomor 4 perempuan. Bocor tuh ya. Bocor. Oh. Akhirnya udahlah, yang nomor 4 ini sama yang nomor 5 ini mereka bilang udah itu urusan kamu, kamu udah dewasa. Apapun yang kamu lakukan ayo, itu hak kamu. Ada yang nanya nggak Bang ke Bang Markus, kenapa masuk Islam gitu? Banyak Bang. Oh banyak? Enggak, maksudnya adik-adik atau saudara? Ada. Banyak. Kenapa masuk Islam? Jawabnya gimana? Saya bilang nggak ada bedanya kok. Nggak ada bedanya? Ya. Nggak ada bedanya apa maksudnya? Tentang cara berdoanya, cara beribadahnya, tentang pembawaan firmannya segala macam. Bagi umat yang saat itu ya Bang, sampai saat ini itu nggak ada bedanya. Permasalahannya apa? Maksudnya nggak ada beda antara Kristen dan Islam, atau nggak ada beda tentang Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Muhammad SAW? Itu salah satunya itu. Oke. Kalau agama Kristen dengan Islam memang pasti beda. ada perbedaan. Pengajarannya yang dibawa, yang dibawa oleh Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW ini nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Oke. Sampai bilang tadi itu Bang, siapa yang puasa tuh sunat segala macam, sujud makan babi segala macam, siapa ya? Udah terserah deh dulu. Udah terserah deh. Sadar juga kali Bang ya. Udah terserah deh. Mungkin juga kalau misalnya saya udah tua, siapa yang mau saya, jamin saya hidup. Kamu mau ngurusin saya? Enggak. Kamu udah nikah. Kamu mungkin bisa. Ya saya harus cari pasangan yang pasti dong untuk hidup saya. Siapapun dia, dari manapun dia. Ketika saya mengatakan saya cinta dengan dia saya sayang sama dia, dia memberikan feedback yang baik dengan saya. Dan apa enggak? Jadi mereka nggak bisa apa-apa dong ya? Nggak bisa apa-apa. Karena saya datang ke rumah, saya minta restu, saya ambil air di baskom Bang. Buat apa? Buat kaki ibu sama saya. Mama. Saya basuh. Oke, Masya Allah. Saya basuh dengan mama yang dengan penuh dengan air mata yang bercucuran itu. Waktu membasuh kaki mama itu mama udah tahu. Udah. Mama itu udah masuk Islam. Oh, terus? Dia nangis dengan air mata yang bercucuran, dan juga saya juga begitu. Keluarga saya juga, adik-adik saya juga menangis saat itu. Saya bilang, Mama ingat nggak cara sebenarnya seperti Markus lakukan ini sama nggak dengan Nabi Isa melakukan ibunya ketika untuk membasuh kaki? Ya. Basuh. Saya minta maaf sama Mama, saya minta restu sama. Walaupun nangis akhirnya disetujui. Mama bilang setuju. Mama merestui. Mama merestui Markus sama calon. Sampai akhirnya saya minum Bang. Akhirnya saya minum air basuhnya, air bekas basuh kaki. Satu baskom? Iya. Diminum semua atau satu gelas aja? Keren semua semuanya wah. Saya mandi berarti. Kalau semua kembung kan. Akhirnya saya ambil satu gelas sama satu gelas yang besar ya, satu mok itu. Ini saya minum, calon saya juga minum. Waduh. Dan dia juga cium kaki sama saya. Dari situ ya akhirnya udah. Ya. Sebenarnya sih nggak ada ajaran begitu. Ya, tapi itu hanya untuk menunjukkan rasa hormat aja. Rasa hormat kepada orang tua saat itu yang. Ya. Di dalam Islam sih nggak diajarin begitu ya. Bang. Bagi saya bicara dengan ibu kan ibu yang satu yang melahirkan saya. Iya. Ibu itu surga ini di telapak kakinya gitu. Dan saya harus mengatakan itu dengan benarnya. Terus akhirnya menikahnya kapan? Nikahnya di bulan November. Waktu sebelum menikah ibunya nggak bilang, kamu mau nikah kok nggak sunat gitu? Enggak ya. Gimana ini? Saya udah bilang sama mama saya, saya mau sunat. Ya udah nggak apa-apa, sunat untuk kesehatan. Oh, berarti boleh nih? Ya boleh. Ya boleh Bang. Enggak. Wajib Bang. Cuman keberanian saya aja Bang. Untuk sunat lagi ini gimana rasanya? Takutnya udah alot apa belum? Udah lah gitu-gitulah. Namanya pisau bedah mah setebel apa juga lewat. Tenang aja. Kan disuntik. Gitu ya? Iya dong, enggak sakit. Sakitnya tuh besoknya biasanya, pagi-pagi biasanya. Sudah hilang ininya ya, reaksi. Bukan, kalau pagi-pagi kan biasanya ada yang berontak kan biasanya. Oh iya itu dia.
Enggak lah, itu biasa lah. Masa sama anak 8 tahun kalah gitu. Iya. Tenang aja, nanti kita bantu lah, kita aturin lah pokoknya. Jadi alhamdulillah sudah tidak ada masalah dengan keluarga ya, berarti ya. Tidak ada masalah. Alhamdulillah. Cuman apa minggu-minggu ini sempat ada dari saya punya adik itu ada 2 orang yang menghakimi saya secara langsung. Oh, soal apa? Soal agama lagi? Soal agama. Dia bilang, semoga lo sadar ya, karena lo udah melakukan hal di jalur yang sesat. Waduh. Saya bilang, kok jalur yang sesat? Kalau misalnya jalur yang sesat, berapa puluh juta orang Islam? Berapa miliar? Iya, 2 miliar. Sesat semua. Gimana? Kenapa mereka bicara gitu? Ya karena itu, emang karena narurinya sebagai seorang Nasrani ya. Dan itu kok bisa aja lo sebagai kakak pertama bisa gitu. Apa karena perempuan sama saya bilang, saya nggak pernah mengatakan bahwa ini saya masuk itu gara-gara pasangan saya sekarang enggak. Dan saya sadar kok apa yang saya lakukan dengan tanpa ada paksaan, tanpa ada segala macam bentuk. Sadar. Dari calon nggak pernah maksa, nggak maksa. Merayu. Saya minta kok. Saya minta diri saya untuk Islamkan diri saya sendiri. Jadi kalau dulu sebelumnya 5 kali ketemu calon nggak bisa jadi karena agama, yang ke-6 kali malah Bang Markus yang masuk Islam. Iya. Oke, alhamdulillah. Itu. Alhamdulillah. Tapi bagi saya itu salah satu yang nggak perlu dibahas. Karena semakin orang yang menghujat saya, semakin saya mencari kebenarannya, semakin mengimankan saya, semakin kuat. Nah, terus gimana kabarnya Trinitas Bang kalau gitu? Sebelum syahadat tuh gimana? Nah itu kabarnya Trinitas gimana waktu itu? Kalau yang saya tahu ya Bang Doni, kalau ini secara enggak secara umum ya Bang. Kalau Trinitas itu kan satu ya Bang ya. Iya. Orang bilang pada Trinitas itu selalu ada bapak, anak, dan ibu kan. Roh Kudus. Ya. Itu satu. Tapi tetap aja yang saya kenal itu, yang saya tahu itu yang mengajarkan firman adalah Nabi Isa. Itu aja sih Bang. Selama Bang Markus di GPIB kan berarti kan selama itu juga Bang Markus percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Iya. Iya kan? Iya. Nah, pada saat itu ya. Ya, ketika Bang Markus sebelum bersyahadat kan Bang Markus harus melepaskan itu dulu nih. Iya. Gimana? Melepaskannya begitu aja atau bagaimana? Melepaskannya atau dengan pemikiran-pemikiran selama 2 minggu itu? Ya, saya berpikir saya untuk berpikir sejenak untuk mencari apa yang harus saya lakukan itu kan. Saya menimbang-nimbang nih Bang. Lantas yang menguatkan dari podcast dari Bang Doni segala macam, terus saya yang tahu dari kabar dari ini informasi yang saya dapat dari teman-teman segala macam. Saya bilang ya sudah, nggak ada bedanya kok. Saya masuk Islam. Dan orang bilang berarti kamu udah menyangkal Yesus. Saya tidak bilang saya menyangkal Yesus. Berarti kamu sudah melarikan diri kamu terhadap Yesus. Saya tidak melarikan diri terhadap Yesus. Karena saya cinta dengan Yesus. Saya masuk Islam. Jadi Bang Markus ini boleh dikatakan sebenarnya akhirnya mau masuk Islam karena Bang Markus berpikir bahwa ajaran Yesus di dalam Bible ternyata sama dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya. Itu ya poinnya ya gitu ya. Betul. Oke, jadi makanya Bang Markus bisa melepaskan doktrin Trinitas itu dengan mudah berarti ya. Oke. Dan itu tidak memberatkan saya. Ya. Karena Allah itu esa ya. Iya. Ada yang bilang Allah itu apa? Ini punya ini. Iya. Ada. Iya. Alhamdulillah berarti ya. Terus cuman sekarang nih masalahnya nih bersyahadat di masjid tapi pembinaannya kurang berarti ya. Betul. Pembinaannya dari masjid ini nggak ada berarti. Iya, betul Bang. Ya, ini yang harus makanya saya dibikin satu karton urutan sholat kayak bagaimana segala macam, terus akhirnya saya lihat
saya masuk ke masjid, oh begini. Kok saya masuk masjid, kalau orang langsung berdiri ya, langsung sholatnya apa ya. Sampai saya lihat kanan kiri bang saat itu, ini saya harus bagaimana nih, apa yang saya ngucapin. Sampai saya masih, waduh. Sampai saya bilang, bacanya apa nih, saya bilang. Awalnya seperti apa nih? Karena diajarin. Oke. Jadi yang membimbing banyak saya mengenai Islam ini ya pasangan hidup saya. Oke. Ya. Tapi sekarang udah bisa kan sholat? Udah. Sudah hafal berapa surat? Oh 5, Masya Allah, keren. Nah, Alhamdulillah. Ginilah. Yang penting dalam perjalanan Islamnya Bang Markus ini ya, yang penting ada progresnya. Ya bang. Ya, yang penting berprogres. Ya. Makin hari makin baik, makin pinter, makin banyak yang dipelajarin. Saya maklum, sama seperti saya juga dulu. Ketika baru masuk Islam, kita memang, apalagi kalau yang tidak ada pembinaan dari lembaga tertentu ya, kita seperti orang sendirian masuk ke dalam hutan. Gitu. Betul. Ya kan? Betul. Nyari jalan setapak itu nyari-nyari gitu kan. Ketika kita sholat di masjid, beda dengan yang kita dengar atau kita baca. Betul. Loh, katanya tangannya begini, kok ada yang begini? Nanti duduk ada yang begini, ada yang duduknya beda. Nanti ada yang bilang nggak kunut, ada yang bilang kunut. Betul. Itu jangan kaget bang, jangan kaget. Itu semuanya itu sudah sebenarnya masalah seperti itu sudah selesai. Perbedaan-perbedaan itu tuh hanya perbedaan disebut dengan perbedaan furu'iyah, perbedaan cabang-cabang, bukan perbedaan akidah ya. Bukan perbedaan secara. Jadi kalau kita gambarkan seperti pohon, perbedaan-perbedaan itu hanya perbedaan ranting saja. Perbedaan batangnya tidak ada. Ya. Akidahnya semua sama, cuman hanya perbedaan cabang kecil-kecil gitulah. Saya dulu mencoba memahaminya begini. Oke, ada yang bilang begini, ada yang bilang begini, tapi ternyata dua-duanya hadisnya sahih. Ya. Walaupun mungkin ada salah satu yang hadisnya lebih banyak dan semuanya sahih, tapi ada satu yang gerak tapi juga sahih gitu. Saya mencoba memahami cuman begini aja. Nabi Muhammad SAW menjadi nabi berapa tahun? 22 tahun sekian. Ya. Dia juga menjadi kepala pemerintahan, dia juga menjadi kepala keluarga, dia juga memimpin perang, dia juga memimpin kegiatan pemerintahan. Namanya orang sekian puluh tahun menjadi penuh kegiatan seperti itu, pasti pernah dong ngerasain capek. Pasti pernah dong ngerasain meriang gitu kan. Pasti pernah ngerasain kedinginan gitu kan. Jadi bisa aja ketika suatu saat Nabi sedang tahiyatul, mungkin dia sedang kedinginan, mungkin dia sedang gemeter. Pas dia sedang gemeter, sahabat yang di belakang melihat dan sahabatnya juga orang alim. Makanya riwayat dia sahih. Bisa jadi begitu ya kan? Kan bukan berarti ajaran yang satu ini pasti salah, bukan. Ya bisa aja namanya kondisi manusia biasa ya. Bisa terjadi macam-macam seperti itu. Ya sudah, kita hanya ikutin saja. Jadi jangan yang begini terus menyalahkan yang begini, yang begini jangan menyalahkan yang begini. Gitu. Jangan. Juga ada yang nanti begini, ada yang di bawah, ada yang di samping. Itu semua pasti ada alasannya. Pasti ada latar belakangnya. Bisa jadi ketika suatu saat Nabi begini itu mungkin badannya memang masih seger, masih muda begini. Nanti mungkin agak capek, tangannya turun bawah. Ketika perang tangannya di samping karena megang senjata. Sedang perang sholat bang, bayangin coba. Bisa konsen gitu. Musuh di sana lagi adu pedang gitu. Ini kita di sebelah sini lagi sholat, kan pasti jaga-jaga gitu. Jadi kayak gitu-gitu tidak perlu menyalahkan apa yang beda-beda seperti itu. Karena perbedaan itu hanya perbedaan cabang, perbedaan kecil-kecil gitu. Perbedaan yang bisa terjadi pada setiap orang pada kondisi tertentu gitu. Jadi nggak perlu salah. Apalagi sampai ngomong kafir jangan. Itu ya nggak boleh. Makanya seperti Bang Markus sebagai anak baru nih ceritanya harus banyak belajar, banyak baca. Jadi jangan buru-buru kok ini beda ya? Oh salah. Jangan, tar dulu. Ada semua, ada penjelasannya. Tenang aja. Betul. Dan memang masuk menjadi seorang muslim itu masuknya gampang bang, tapi menjalankannya ini sulit. Nah, kalau Bang Markus masih mengatakan bahwa menjalankannya sulit, berarti Bang Markus belum
belum apa? Belum memahami hikmah di balik perintah itu, Bang. Nah, maksudnya sulit itu bukan berarti saya sulit dalam turunan cara beribadahnya. Lantas bicara mengenai apa isi Al-Qur'annya bacanya seperti dan sebagaimananya gitu kan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, Bang. Kenapa? Dimana kok ketika saya masuk mualaf, kok saya terbentur dengan masalah ujian. Ujiannya itu ada. Oh, kalau itu sudah ada firmannya di Al-Qur'an, Bang. Nah, itu yang akhirnya kok bilang satu pas saya mualaf itu saya menjadi muslim itu pas saat saya dipecat, Bang. Pekerja. Dan satu juga calon saya juga pas saya dipecat nggak lama selang sebulan itu dia punya restoran dia tutup. Jadi nggak ada pegangan nih kita berdua nih. Oke. Masya Allah, ini gimana ini? Gini Bang. Ya, jadi sebenarnya kalau boleh dikatakan masalah ekonomi ya Bang ya. Memang yang namanya rezeki manusia itu kan sudah ditaker. Ya, setiap manusia rezekinya sudah ditaker dan nggak mungkin ketuker. Betul. Ya, sudah dijatah rezekinya. Tetapi ketika kita menghadapi sebuah kesempitan, misalnya dalam hal ekonomi, itu kita jangan buru-buru menyalahkan atau berkeluh kesah, aduh saya kok masuk Islam malah jadi begini ya. Belum tentu karena masuk Islamnya begitu. Gak masuk Islam juga bisa begitu. Ada nggak orang di luar Islam yang susah Pak ekonominya? Betul. Banyak juga kan. Tetapi ketika kita sedang menghadapi hal seperti itu adalah ujian buat kita. Setiap nafas kita tuh ujian Bang. Ya, kita menghirup nafas, kita mengeluarkan nafas, itu setiap nafas tuh ujian. Betul. Jadi jangan kira bahwa orang kaya juga tidak diuji Bang. Jangan kira. Malah buat saya, orang kaya itu ujiannya lebih berat daripada orang miskin. Kenapa? Itu kalau kekayaan dia tidak digunakan di jalan Allah, lebih berat tuh hisabnya nanti. Ya. Memang orang miskin punya banyak keterbatasan. Tetapi dia juga punya banyak peluangan waktu untuk beribadah juga. Bisa jadi kita sedang diuji ekonomi nih, bisa jadi kita sedang diberikan banyak kebebasan untuk beribadah. Orang yang sibuk belum tentu bisa beribadah seperti orang yang tidak sibuk. Iya benar. Betul kan? Benar. Jadi kita jangan memandang sesuatu kesempitan itu hanya dari satu sisi Bang. Kita melihatnya dari berbagai sisi. Oh, mungkin karena saya begini, karena Allah minta atau mau saya begini. Nah, sama seperti halnya nanti ya, ketika Bang Markus mulai belajar Iqra atau mulai belajar baca Quran, ketika membaca suatu ayat, kok di ayat itu kok bacanya kok nggak benar-benar gitu. Ada yang begitu. Nanti bisa jadi begitu ya, bisa menghadapi begitu. Jangan buru-buru. Aduh, saya ini nggak bisa. Aduh, saya ini nggak berbakat. Aduh, saya ini istilahnya kurang atau bagaimana lah. Kok saya baca ayat ini kok nggak bisa-bisa gitu ya. Ada kesulitan gitu Bang. Jangan kira Bang, ternyata di balik itu Allah Subhanahu Wa Taala tuh karena sayang sama kita disuruh baca berulang-ulang tuh. Jangan kira gitu, jangan kita memandang sebuah kesulitan sebagai hukuman buat kita. Bisa jadi karena Allah sayang kita disuruh baca itu terus. Bisa jadi begitu. Jadi Bang Markus jangan buru-buru berkecil hati, apalagi sampai buru-buru berburuk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, kalau jangan sampai ya. Kalau itu enggak Bang. Kalau itu Bang enggak. Jangan sampai. Jadi maksud saya gini, Bang Markus sebagai orang yang baru beriman harus bisa menjalani kehidupan itu, menjalani keislamannya Bang Markus. Patokannya cuma begini. Saya kan sudah mengaku orang beriman nih, Bang Markus nih. Kalau ngaku orang beriman, saya kan harus dalam tanda kutip nih bersih di mata Allah. Bersih itu apa? Maksudnya apa? Bukan bersih badan dicuci pakai rinso atau pakai apa, bukan. Bersih dalam arti hati kita dan perbuatan kita. Kalau kita bersih dan kita bertakwa, nah bertakwanya itu harus dipahamin dulu artinya Bang. Bertakwa itu artinya kita menjalankan perintahnya apa, menjauhi larangannya apa. Itu namanya bertakwa. Jadi kita harus menjalani keislaman kita
harus dengan bersih dan penuh ketakwaan. Ya. Kalau kita sudah bersih, sudah penuh ketakwaan, masih juga diuji, nah kita tinggal menentukan kita ini apa namanya, masih mau beriman apa enggak gitu. Ya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pernah memberikan ujian kepada hambanya melebihi kekuatan hambanya. Betul. Jadi Bang Markus harus yakin ujian ini belum melewati kemampuan saya. Ya, betul. Kemampuan saya pasti bisa melewati ujian ini. Itu yang harus dipegang benar ya. Betul. Masalah rezeki Bang, rezeki uang nih ya, maksudnya harta benda ya. Itu hanya rezeki yang paling rendah tingkatnya. Betul. Saya kasih tahu nih Bang. Jadi jangan buru-buru, aduh saya lagi bokek nggak punya duit, ini berarti saya nggak dapat rezeki. Nah itu sedikit ngawur kalau begitu. Ya. Masih bisa nafas, itu udah rezeki loh. Betul. Masih sehat badannya seperti kita sekarang nih, alhamdulillah itu rezeki yang lebih tinggi tingkatannya daripada rezeki uang Bang. Ya, jadi rezeki harta itu rezeki yang paling rendah tingkatannya. Di atasnya adalah rezeki kesehatan. Di atasnya kesehatan masih ada 2 lagi nih Bang. Rezeki apa? Anak yang soleh. Ini juga rezeki yang melewati daripada rezeki kesehatan. Ya, setelah rezeki anak yang soleh masih ada satu lagi rezeki yang paling tinggi nih. Apa nih? Rezeki rahmat dari Allah SWT. Jadi harta tuh paling rendah Bang. Paling cemen gitu. Ya, tapi sering orang tergelincir imannya hanya gara-gara harta. Ya. Banyak yang begitu. Dia nggak tahu bahwa rezeki harta tuh rezeki yang paling kecil. Nah, jadi maksud saya, Bang Markus, jangan buru-buru berkecil hati, jangan buru-buru suudzon. Suudzon itu berburuk sangka. Wah ini saya lagi diuji begini supaya saya begini. Jangan. Itulah jalan yang harus Bang Markus lewatin. Kalau bertakwa itu seperti gini gambarannya Bang. Kita lewat sebuah jalan. Di jalan itu ada rintangan. Contoh, ada duri, ada lobang, nanti ada halangan apa. Tapi kan tidak semua jalan itu kan penuh dengan rintangan itu. Kan pasti ada jalan yang bisa disusurin. Seperti itulah kita jalan Islam. Jadi kalau ada duri-duri itu berarti itu larangan. Ya kita harus jauhin, pilih jalan gitu. Bang Markus kalau naik motor ada jalan lubang kan pasti dihindarin kan? Betul. Ya seperti itu gitu. Kita tahu bahwa kalau kita masuk lubang itu dengan kecepatan sekian bisa jatuh, bisa bahaya. Ya kita hindarin. Insya Allah Bang. Kalau kita bersih, ya bersih dalam hati dan perbuatan kita, dan kita bertakwa, dan kita tetap bersyukur. Bersyukur ini paling penting nih. Bersyukur ini yang paling penting nih ya. Kalau kita tidak bisa bersyukur, jangan berharap kita dikasih lebih. Bersyukur caranya macam-macam Bang. Ya kan? Bisa dengan ibadah kita bersyukur, bisa juga yang paling bagus nih bersyukur dengan apa Bang? Dengan bersedekah. Apalagi kalau bisa bersedekah dari kekurangan kita, wah Masya Allah itu. Tidak banyak orang bisa bersedekah dari kekurangan, ya kan? Kalau lagi banyak duit baru bersedekah. Giliran lagi nggak ada duit. Tapi bersedekah tidak hanya dengan uang loh Bang. Ya. Kita senyum sama orang, itu juga bisa bersedekah. Itu udah sedekah yang paling ringan gitu buat kita. Apalagi kalau kita bersedekah dari uang yang kita punya, yang kurang gitu, yang kita lagi kurang nih, kita bisa mengeluarkan uang kita untuk bersedekah. Wah itu masalah. Dan jangan lupa bersedekahnya ke siapa? Ke memang orang-orang yang benar membutuhkan. Yang paling penting, paling utama anak yatim piatu. Cobain Bang ya, cobain. Bersyukur dengan bersedekah anak yatim piatu. Wah. Cobain deh. Ini saya sih cuma bocorin aja. Saya juga dulu mengalami hal seperti itu kurang lebih beberapa bulan setelah saya masuk Islam Bang. Saya udah jadi pengusaha. Ini gimana saya udah masuk Islam kok nggak ada proyek gitu. Ya, beneran loh. Beneran saya pernah merasakan itu loh. Tapi ternyata Masya Allah kalau kita benar tetap tetap beriman, kita tetap bersyukur, kita tetap bersedekah. Sampai dulu saya pernah sengaja dalam kekurangan itu saya cari rumah panti asuhan. Panti asuhan. Dari kekurangan itu saya memberikan sedekah untuk anak-anak yatim. Masya Allah. Anak yatim doanya didengar nggak? Betul. Pasti didengar. Makanya kalau kita mau bersedekah kepada orang yang doanya didengar gitu.
Kan gitu. Iya. Jadi itu seperti orang bisnis gitu loh, Bang. Kan seperti orang bisnis.